Oke, semangat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Jumpa kembali bersama kami di Motivasi Kandang Ayam, di mana Motivasi Kandang Ayam kini hadir untuk membagikan nilai-nilai kehidupan, ya, melalui kandang ayam tentunya ya. Dan kemudian kita juga akan melihat berbagai perspektif kehidupan dari berbagai sisi ya, kemudian nanti bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan maupun di dunia bisnis ya. Tentunya gua harap kita bisa bareng-bareng belajar lah ya di dalam waktu yang singkat ini untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bersama gua Hendry Wijaya, SPSI yang merupakan fresh graduate dari Universitas Kristen Maranatha Fakultas Psikologi, dan kemudian juga ada Brian Jonathan yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5 Universitas Kristen Maranatha, dan tentunya juga ya ada dua coach mentor dari Motivasi Kandang Ayam yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah Pak Fundianto, MPC Psikolog, dan juga ada Pak Yakub Utama Chandra, SEMMSI. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel Motivasi Kandang Ayam untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hal-hal apa saja yang bisa dibahas di Motivasi Kandang Ayam, dan kemudian kita juga akan memberikan giveaway ya buat teman-teman semua yang setia menyaksikan Motivasi Kandang Ayam. Dan juga kita juga akan memberikan kesempatan nanti di satu episode tertentu untuk teman-teman juga bisa bertanya kepada tim Motivasi Kandang Ayam ya. So stay tune terus channel ini ya sampai habis, dari episode pertama nih kalau bisa ya sampai nanti ya. Kita nggak pernah tahu kapan ini berakhir, tetapi sepanjang kita bisa memberikan edukasi, bisa menginspirasi teman-teman, kita harapkan bisa belajar bersama kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan membahas satu topik yang menarik tadi ya, tentang seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Ya, bersama seorang narasumber kita yang begitu luar biasa. Kita sambut yang pertama adalah Pak Fundianto, MC Psikolog. Beliau merupakan seorang coach dan mentor ya. Saya sangat dekat dengan beliau, saya sering sharing dengan beliau untuk bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Beliau merupakan praktisi psikolog ya yang berkecimpung sangat lama nih untuk melayani teman-teman nih yang mungkin pengen konseling gitu ya, yang teman-teman juga pengen diterapi nih ibaratnya ya. Nah, beliau juga mendalami hipnoterapi. Teman-teman, beliau juga mendalami grafolog, yaitu satu ilmu yang menganalisa kepribadian dari tulisan tangan, dan beliau juga merupakan seorang the master power of number yang menganalisa kepribadian melalui tanggal lahir. Loh, kok bisa? Nah, nanti teman-teman bisa tanya dengan beliau ya. Beliau juga merupakan seorang trainer pengembangan diri. Ya, saya jujur dulu kuliah sangat banyak belajar melalui beliau karena saya pengen mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau juga merupakan seorang author dari 2 buku, yaitu Wanted dan juga Utang Siapa Takut. Seperti apa bukunya? Nanti teman-teman juga bisa tanya dengan beliau. Ya, teman-teman, beliau juga merupakan seorang entrepreneur saat ini yang berfokus pada peternakan ayam. Nah, mari kita sambut Pak Fundianto, MPC Psikolog. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, Hen. Terima kasih untuk perkenalannya. Good. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Hen. Luar biasa semangatnya ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah mau hadir di Motivasi Kandang Ayam.
Oke, kita akan menyambut narasumber yang luar biasa juga. Beliau merupakan praktisi di bidang sistem informasi dan juga informasi teknologi di beberapa perusahaan ternama, ya, ternama di Istana Group, Bekasi Cyber Park, ya, kemudian juga ada di Bank Danamon, Lipomas, Binus dan lain sebagainya. Beliau juga aktif di pengembangan diri, ya, di bidang HR, yaitu di Summarecon Agung dan juga Alam Sutra. Teman-teman pasti pernah dengar nama ini, ya. Beliau juga merupakan seorang dosen teladan di Binus University School of Information System, ya. So, teman-teman Binus, halo, apa kabar? Ya, terima kasih. Ini adalah satu kesempatan nih di mana teman-teman Binus juga bisa menyaksikan salah seorang dosen yang begitu luar biasa berbicara di motivasi kandang ayam. Wah, mari kita jangan berlama-lama lagi, kita sambut Pak Yakob Utama Chandra, SEMSI. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi juga, Henry. Apa kabar? Apa kabar? Aduh, baik sekali, Pak. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Sangat menginspirasi, sangat luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir di Motivasi Kandang Ayam, Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, tetap semangat, Pak. Oke, hari ini kita akan membahas seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan membahas tentang seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Pak Fundianto. Pak Fundi, apa sih yang dimaksud dengan seleksi kehidupan, berkembang atau mati? Oke, seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Pada dasarnya, kehidupan itu merupakan satu proses yang panjang. Dan di dalamnya sebetulnya kita itu dihadapkan pada suatu realita yang selama ini baik disukai maupun tidak sukai itu terjadi, yaitu proses seleksi. Kita dengar, kalau kita pelajari dulu waktu kita masa-masa di SD mungkin atau SMP, ada yang namanya seleksi alam. Sebetulnya kita tidak perlu melihat seleksi alam yang terjadi seperti yang kita pelajari di mata pelajaran IPA misalnya, bahwa orang berkembang dari akarnya misalnya adalah monyet dan seterusnya, begitu kan? Kemudian hewan purba mengalami seleksi sampai mati dan sebagainya. Kita tidak perlu melihat yang jauh-jauh ke sana. Pada prinsipnya, seleksi itu terjadi setiap saat pada fase kehidupan kita. Sebagai contoh, kita waktu masih sekolah, waktu masih SD, waktu masih SMP dan seterusnya, kita akan dihadapkan pada si pintar dan si bodoh. Ya, kita tidak asing dengan istilah itu meskipun ada orang yang kontra dan kemudian berkata bahwa oh jangan menyebutkan si bodoh tapi kurang pintar. Apapun itu. Pada dasarnya orang sudah menyeleksi dengan melakukan perbandingan. Kemudian selanjutnya ada si kaya, ada si miskin, ada si cantik, ada si jelek, dan seterusnya. Dan pada akhirnya itu menjadi dasar untuk penilaian yang sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah penilaian untuk seleksi. Nah, di sini kenapa kami menyebutnya adalah seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Pada dasarnya, kalau kita mau melihat dari proses yang terjadi di kandang ayam, seperti kita sudah bahas bahwa kita akan membahas nilai-nilai kehidupan di kandang ayam di episode sebelumnya, ternyata ayam itu mengalami satu proses yang ekstrim, yaitu berkembang atau mati di proses seleksinya. Nah, seperti kita lihat di video yang sudah tampil, bahwa ayam itu ketika pertama kali datang, baru pertama kali datang masih dalam bentuk day of chicken, yaitu ayam kecil baru 1 hari, sudah diseleksi. Kalau yang terlihat sehat, aktif, langsung dilepaskan.
Tapi yang terlihat lemas, yang terlihat kakinya kering, langsung mati dibunuh. Atau mungkin dikembalikan ke pabriknya yang mungkin pabriknya yang akan membunuh. Tapi pada prinsipnya ayam tersebut mati. Nah, di sini kita akan membahas nanti lebih lanjut lagi mengenai proses yang mendasar ini, yaitu bahwa seleksi terjadi setiap saat di dalam kehidupan kita. Mau kita suka, mau kita tidak suka, proses penilaian akan terus terjadi. Dan inilah pada episode yang kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai seleksi kehidupan, berkembang atau mati. Seperti itu, Hen. Wow. Jadi seleksi itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka itu dikatakan sebagai suatu proses penting di dalam kehidupan kita ya Pak ya. Yes. Dan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak gini Pak. Mengapa sih kita berjalan pada proses? Mengapa kita berjalan pada proses? Pada prinsipnya, karena hidup itu sifatnya adalah sikon, kita tidak bisa yang namanya begini. Hari ini kita pengen hidup, besok kita pengen pause, dihentikan dulu. Itu tidak bisa, ya. Atau kita pengen nggak muncul dulu dalam kehidupan untuk besok, itu tidak bisa. Hidup itu akan terjadi terus, baik itu dalam segi usia atau fase-fase kehidupan, itu akan terus berjalan. Dan itu semua merupakan rangkaian. Itu sebabnya ini adalah bagian dari proses. Dan proses, di dalam proses itu ada yang namanya proses seleksi. Dan ini juga kita mau tidak mau harus ikut di dalamnya. Kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Misalnya di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan itu pun ada penilaian. Penilaian mana baik, mana buruk. Yang bekerjanya baik, bekerjanya buruk. Atau yang paling mendasar, sebelum masuk di pekerjaan, suatu perusahaan, kita harus melamar dan terjadi proses penilaian, yaitu proses seleksi. Kita tidak bisa katakan pada pemilik perusahaan, saya tidak mau mengikuti proses seleksi, saya maunya langsung kerja. Itu tidak akan pernah terjadi. Pemilik perusahaan akan mengatakan, siapa elu? Siapakah Anda? Kenapa bisa sampai kami harus menerima Anda tanpa perlu melewati proses seleksi? Pasti tidak mungkin terjadi. Nah, jadi mau tidak mau di dalam konteks kehidupan apapun proses seleksi itu terjadi. Nah, karena itu adalah sekuen, karena itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dari awal, pertengahan hingga akhir. Nah, berkaitan dengan proses, kita bisa tanyakan langsung juga ke Pak Yakob. Mungkin Pak Yakob ada tambahan Pak Yakob berkaitan dengan proses. Yes, oke. Terima kasih Pak Fondianto dan juga Henry, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang proses di perusahaan pun seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fondi bahwa memang proses itu di perusahaan itu harus selalu dari start hingga sampai end itu harus selalu berjalan. Kalau misalnya kita melihat dari flow chart yang ada, itu pasti harus ada start hingga sampai end. Nggak mungkin start tiba-tiba pause atau tiba-tiba selesai di tengah. Pasti itu akan selalu berurutan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fundi ya. Jadi memang yang namanya proses itu tidak pernah berakhir ya. Jadi apalagi kalau sekarang ini kalau kita melihat secara teknologi itu ada yang namanya life of cycle ya, life cycle. Jadi di mana proses kalau misalkan ada yang sudah akan mati, maka akan ada yang menggantikan kembali. Kalau bisa kita lihat contoh di 20 tahun yang lalu gitu ya. Pak Fundi pernah pakai pager? Pernah. Ya. Ya, Saya pernah tahu pager, betul. Ya, yang bunyi yang kecil itu ya, yang kita dikasih tahu harus telepon kemana begitu ya. Iya. Betul. Betul. Ya. Pager ya. Itu dulu sangat diminati. Tetapi karena life of cycle-nya itu selalu berkembang, sehingga mau nggak mau dia harus melakukan perubahan. Dulu saya tahu saya boleh ambil satu merek, yaitu kita ambil case-nya ya, yaitu Motorola. Dulu Motorola selalu terus-menerus mengeluarkan pager. Tetapi Motorola itu tidak mau mati. Ya, proses yang terus-menerus akan berkembang terus, sehingga dia sadar bahwa yang namanya ini dunia sudah mulai berubah nih, nggak bisa menerima hanya pager saja. Sehingga proses yang akan kita tekuni tidak bisa cuma hanya
messaging saja, tetapi kita harus masuk ke dalam yang namanya teknologi, yaitu mobile phone waktu itu. Sekarang kan smartphone namanya ya. Ya. Tapi dulu mobile phone, dan mobile phone ini dulu segede jirigen ya. Ya. Dulu kalau iya segede jirigen besar gitu ya. Nah, tetapi sekarang udah makin lama berkembang terus ya, proses itu terus berjalan. Dan akhirnya sekarang sangat kecil, sangat bisa dipegang oleh tangan, dan mungkin lama-kelamaan nanti proses selanjutnya adalah mereka akan berkembang terus untuk menjadi siapa tahu ada pakai kacamata dan bisa langsung telepon atau sebagainya, itu akan terus-menerus berproses. Oleh karena itu setuju seperti apa yang dikatakan oleh Pak Fundi, bahwa memang yang namanya proses di dalam kehidupan nyata itu, di dalam bisnis, di dalam perusahaan, tidak bisa lepas dari yang namanya seleksi kehidupan ini. Begitu kira-kira Pak Fundi dan Henry, silakan. Oke, luar biasa bahwa memang di dalam dunia pekerjaan sendiri proses itu benar-benar sangat menjadi aspek penting ya Pak ya, agar perusahaan itu bisa berhasil, begitu ya Pak ya. Betul. Lalu Ya, tepat sekali. terkait tadi ada hal yang menarik ya, bahwa di dalam proses itu terkait dengan perkembangan Pak. Lalu apa yang menjadi hal penting di dalam suatu proses terkait dengan berkembang? Mungkin Pak Jakob. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali ini ya. Apa yang menjadi hal penting di dalam proses? Yaitu bagaimana kita bisa melihat, balik lagi seleksinya ya. Bagaimana kita bisa melihat mulai dari start hingga sampai end-nya. Nah, kita harus bisa melihat satu persatu itu dengan jeli. Jangan cuma hanya melihat, saya yakin seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fundi, bahwa untuk melihat ayam ini kira-kira layak atau tidak untuk hidup itu akan melihat dari berbagai macam sisi. Misalkan melihat dari tangannya, apakah tangannya kuat atau tidak. Kemudian lihat dari paruhnya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga saat kita menjalani kehidupan, jangan kita lupakan yang namanya proses. Pokoknya gue motonya beres gitu ya, nggak bisa. Tapi kita harus bisa melihat saat terus-menerus melakukan seleksi satu demi satu. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi kalau di dalam proses bisnis yang biasa kita lakukan di dalam bisnis, di dalam perusahaan? Itu adalah kita akan melihat mana yang paling penting, mana yang tidak penting, mana yang wajib, dan mana yang tidak wajib. Nah, itu ada matriksnya yang nanti bisa kita bahas selanjutnya. Karena memang penting dan tidak penting, wajib dan tidak wajib itu ada menjadi satu prioritas dan tidak prioritas. Nah, itu yang akan kita seleksi. Ya, apa yang mau kita ambil dan mana yang tidak mau kita ambil atau belum waktunya untuk kita ambil. Nah, itu yang akan menjadi bahan pembicaraan kita untuk selanjutnya. Gitu, Henry. Baik, luar biasa. So, harus dilihat satu demi satu, part by part, untuk melihat sesuatu proses yang utuh, begitu ya Pak ya? Yes. Oke, so kita akan ke Pak Fundi nih. Pak Fundi, ya, gimana sih melihat part by part sebagai suatu proses itu di dalam usaha peternakan ayam? Apakah memang ada seleksi yang terus berkelanjutan di dalam masa di mana ayam dari bibit sampai akhirnya nanti dia dipotong, ibaratnya begitu Pak? Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yakob bahwa proses ini menjadi penting dan harus dilihat detail. Nah, saya punya analoginya seperti ini. Berdasarkan apa yang kita lihat di kandang ayam. Ayam itu dalam satu periodenya, dari ayam 1 hari masuk sampai dipanen, itu biasa kisaran di 40 harian. Ya, kita peternak biasanya berharap di usia 41 hari itu ayam sudah bersih, dalam artian sudah dipanen semuanya. Tapi ternyata setiap hari itu terjadi proses yang detail untuk menyeleksi. Maksudnya apa? Jadi begini, setelah ayam kecil itu diterima, kemudian diseleksi terlebih dahulu, kemudian setiap hari itu akan ada anak buah kandang yang mengelilingi kandang tersebut untuk mencari ayam-ayam yang lemah. Jadi nanti dalam prosesnya ada ayam yang makannya sedikit. Cara ngeceknya bagaimana? Pegang temboloknya. Jadi ayam itu punya tembolok, yaitu di bagian leher.
itu tempat menampung makanan dan minuman. Nah, itu dipegang. Kalau isinya banyak, maka ayam tersebut makan. Potensi berkembangnya bagus. Tapi nanti ada ayam yang lemes, nggak aktif, maka akan dipisahkan. Dipisahkan atau dibunuh. Kalau terlihat bahwa ayam itu sakit, maka langsung dibunuh. Karena bisa saja dia menulari penyakit. Jadi lebih baik langsung dimusnahkan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ayam mulai tumbuh besar, mulai diseleksi lagi. Seleksinya apa? Terjadi proses sexing. Yaitu dibedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Ayam betina itu makannya banyak, tapi dagingnya sedikit. Ayam jantan makannya banyak, dagingnya jadi banyak. Nah, pada proses panen, ayam betina harus dikeluarkan terlebih dahulu, harus dipanen terlebih dahulu. Karena mereka ngabisin sumber daya, menghabiskan pakan, tapi dagingnya cuma sedikit. Artinya orang yang melakukan seleksi ini matanya harus jeli. Mereka harus bisa membedakan. Dan memang ada bedanya antara jantan dan betina. Itu ada bedanya. Bagi anak buah kandang yang sudah setiap hari melihat ayam, mereka bisa tahu. Bukan ditanya satu-satu ya. Kalau ditanya satu-satu selesainya kapan gitu ya. Ngajarin bahasa dulu nanti ya. Jadi kita cukup observasi. Nah, itu harus jeli. Part by part. Ayam itu harus diperhatikan satu persatu. Nah, dari situ tetap saja terjadi proses seleksi yang menentukan berkembang atau mati untuk ayam. Nah, jadi ayam ini walaupun sudah besar bisa saja karena dilihat, wah ini potensinya berbahaya nih kalau tidak dibunuh. Jadi lebih baik ayamnya diselesaikan, dibunuh daripada menulari yang lain. Dan itu terjadi setiap hari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses seleksi di ayam pun terjadi setiap hari, padahal masa hidup ayam pendek. Apalagi kita manusia nih, masa hidupnya lebih panjang, bahkan berdasarkan penelitian masa hidupnya jauh lebih panjang. Artinya sangat wajar kalau proses seleksi ini terjadinya ya setiap hari, setiap saat pada berbagai fase kehidupan, dan pada akhirnya proses ini tidak mungkin bisa di-skip begitu saja oleh siapapun. Tidak bisa. Dan orang ini harus detil. Setiap orang harusnya detil memperhatikan bahwa, oh, saya sedang berada di fase kehidupan ini. Misal, saya berada di fase pendidikan dasar. Misalnya saat SD. Mereka juga sudah sadar, ada seleksi. Mana nih nanti ranking 1, mana ranking 2. Misalnya seperti itu. Terus kemudian ada orang tua yang nggak terima. Ada pengamat pendidikan yang nggak terima. Jangan dikasih ranking untuk ini masa pendidikan tertentu. Sah-sah saja, pro dan kontra. Tapi walaupun tidak ada ranking, orang juga tetap melakukan penilaian. Di masa yang lain, yang berikutnya, masa SMP, masa SMA, masa kuliah, terjadi seleksi. Nanti ada masa tertentu, orang melakukan seleksi untuk kehidupan romantisnya. Betul ya? Nah, mulai memilih pasangan. Ada yang terpilih, ada yang tidak. Ada yang kayaknya jomblo terus gitu ya. Sudah tamat kuliah juga masih jomblo begitu ya, STMJ ya. Jadi, siapa itu ya Pak? Ada yang seperti itu gitu kan. Nah, permasalahannya artinya dia mengikuti proses seleksi kan. Nah, nanti mulai dibedakan lagi yang tadi saya sebutkan di awal. Ada si ganteng. Si ganteng apakah pasti akan menang dalam seleksi? Belum tentu juga. Apakah si cantik yang pasti menang? Belum tentu juga. Proses seleksi memuat juga ada unsur yang lain, yaitu unsur kepribadian, begitu kan? Ya. Nah, di sini muncullah seleksi di area romantis. Nanti di pekerjaan ada seleksi untuk masuk kerja. Terus kemudian di tempat kerja ada lagi seleksi untuk naik jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Di sini kalau di manusia nggak langsung, kalau tidak terseleksi atau gagal dalam seleksi artinya mati ya, bukan mati secara fisik mungkin. Tapi berapa banyak orang yang mati secara mental karena takut mengikuti proses seleksi atau pernah mengalami kegagalan dalam proses seleksi dan kemudian mati secara mental. Berapa banyak yang seperti itu? Banyak. Berapa banyak orang yang pada akhirnya takut bersaing. Karena apa?
mereka mengatakan trauma dengan proses seleksi. Pilihannya tetap ada pada diri kita masing-masing, mau berkembang atau mau mati.